Yang kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada binuri nuran bihi ammal huda. Qad sabaqa fil wujudi bi asriha fal haqiqati mubtada. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadratil mukarramin al-mukarram wal muhtaram al-alim al-hafidh wal fadil, guru kita Dr. Kyai Haji Levi Fahrul Afifi MA mata'anallahu bituli hayati. Juga segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Fajar Sodik Madani Ayahanda Bapak Haji Yatim. Mudah-mudahan senantiasa beliau Allah kasih kesehatan, umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seluruh jamaah kaum bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin pada kesempatan kali ini kami menyampaikan update terlebih dahulu atas perjuangan dan kerjasama serta dukungan dari para jamaah. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kembali subsidi listrik Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan alhamdulillah disupport oleh Masjid Al-Barakah Taman Rasuna Jakarta Selatan. Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi kami yang dimana semula kami harus menanggung di rata-rata kurang lebih sekitar 10 juta, tapi alhamdulillah atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala, berkat perjuangan para pengurus, para jamaah sekalian yang antusias akan hal ini, maka alhamdulillah per mulai bulan ini kita disubsidi sebesar 4 juta rupiah oleh Masjid Al-Barakah Tower 11 LG. Maka mudah-mudahan perjuangan ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kepada yang terhormat Bapak Amru, alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan pengurus utama daripada Masjid Al-Barakah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita awali ta'lim kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, terutama ini merupakan hari pertama di bulan Rajab. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hadihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada guru kita, wa ilaihi falyatafaddal bihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Bakri yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih karuniakan kita dengan berbagai macam nikmat, dan pagi ini kita bisa hadir tentunya dengan taufik dari Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengar
menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang pertama di bulan Rajab. Malam tadi adalah malam yang pertama di bulan Rajab. Kata Imam Syafi'i, beliau menukil satu riwayat di antara 5 malam yang apabila seorang hamba berdoa maka doanya mustajab, di antaranya adalah malam 1 Rajab. Selain itu malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Dan hari ini malam adalah hari yang pertama. Ada juga keutamaan-keutamaan, dan karena Rajab ini adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri innallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan, namun dalam hadis Nabi SAW menjelaskan salatun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3. Yang satu lagi terpisah, yaitu Rajab, bulan Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab sendiri terambil dari perkataan yang bermakna agung, tarajjaba, ya. Jadi bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, diagungkan oleh Allah, dan juga masyarakat Arab mengagungkan bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan bulan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memperbanyakkan amal ibadah, karena segala amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan-bulan mulia akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Begitu juga segala amal perbuatan yang sifatnya adalah dosa, apabila dikerjakan pada bulan-bulan mulia ini, maka gandaannya juga akan lebih dibandingkan dosa yang dilakukan di bulan lainnya. Ya, makanya Allah katakan dalam ayat tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, ya. Maka jamaah, mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan ini dengan amal yang terbaik, dan kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah mempersiapkan diri kita akan kedatangan bulan yang juga mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Ayyuhal Walad. Kita masih membahas tentang 8 faedah nasihat yang disebut oleh Al-Imam Hatim Al-Asam. Kita masuk pada faedah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Al-faidatur rabi'atu, faedah yang keempat, inni ra'aitu ba'dal khalqi yazunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wal asyair fa'tazza bihim. Aku melihat sebahagian manusia menyangka bahwa kemuliaan, keagungan itu berada pada banyaknya pengikut dan banyaknya kerabat. Fahtazza bihim, kemudian mereka berbangga dengan itu semua. Wa za'ama akharun, dan yang lainnya menyangka annahu fi tharwatil amwali wa kathratil auladi. Yang lainnya menyangka bahwa kemuliaan itu berada pada harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Faftakharu biha, dan mereka berbangga dengan itu semuanya. Wa hasiba ba'duhum annal izza wasyarafa fi ghasbi amwalin nasi wa zulmihim wa safki dimaihim. Sebahagian manusia juga menyangka bahwa keagungan dan kemuliaan berada pada berhasilnya dia merampas harta orang
dan dia telah menzolimi orang dan menumpahkan darah orang, itu dianggap satu keagungan, keberhasilan, satu kemuliaan. Fa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdzirih. Dan kelompok yang lainnya menyangka bahwa kemuliaan itu berada pada kemampuan dirinya dalam menghabiskan harta, menghambur-hamburkan harta itu dengan kehidupan yang glamour, hedon, maka itu dianggap satu keagungan, satu kemuliaan. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, kemudian aku mengamati firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fakhtartu taqwa, maka aku kemudian memilih ketakwaan. Wa'taqadtu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku meyakini bahwa Quran itu adalah benar. Wa zannahum wa hisbanahum kullaha batilun zail, dan sangkaan mereka semua itu adalah semuanya salah dan batil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini faedah yang keempat yang disebut oleh Al-Imam Hatim Al-Assam. Barangkali apa yang beliau sebut ada juga pada keyakinan diri kita. Tadi disebut oleh beliau bahwa banyak di antara manusia yang menyangka kemuliaan, keagungan itu ada pada jumlah pengikut. Kalau kita sebut sekarang followers, ya. Sekarang followers kalau semakin banyak maka dianggap semakin hebat. YouTuber, dia kan punya followers ataupun subscriber, ya. Subscriber, followers, apalah namanya. Banyak orang yang mencari-cari itu di dunia saat ini. Mencari-cari jumlah followers, subscriber dan sebagainya dengan cara apa? Dengan cara yang bermacam-macam. Dan mereka menyangka di situ ada kemuliaan. Lalu kemudian ada yang menyangka bahwa kemuliaan itu ada pada banyaknya harta benda dan juga anak pinak. Sehingga mereka seringkali melihat kalau seandainya orang itu adalah orang miskin, maka orang itu bukan orang yang punya kemuliaan. Ya. Ini seringkali ada di diri kita. Kita kalau lihat orang turun dari mobil, mobilnya mobil yang bermerek dan mahal. Katakanlah mobil yang dia gunakan itu adalah Mercedes-Benz. Keluar orang dari mobil itu. Seringkali kita merasa silau dengan apa yang kita lihat. Kita hormati, ya. Kita salam, bahkan sampai kita cium tangannya. Kenapa? Karena kita melihat kemuliaan ada pada harta. Sedangkan kemudian kalau yang datang itu naik motor, ya, naik motor, kemudian kita menganggap ini bukan siapa-siapa, nggak perlu dihormati. Seringkali kita merasa begitu, Pak. Ada seorang ulama nih, yang dia ini datang ke satu tempat, di satu tempat acara, ya. Kemudian ketika dia datang ke tempat itu, dia pakai pakaian biasa-biasa saja. Dia pakai pakaian biasa-biasa saja. Kemudian ketika dia datang ke situ nggak dihormati, nggak dimuliakan. Pelayan-pelayan yang seharusnya melayani dia nanya makanan apa yang mau dia makan, nggak ada yang nanya. Semuanya cuek. Kenapa? Pakaiannya biasa
boleh dikatakan kelihatan seperti orang miskin. Kemudian setelah tidak dilayani, dia keluar lagi. Dia keluar, dia ganti bajunya. Dia pakai jas, pakai coat, kemudian dia pakai atribut-atribut yang melambangkan bahwa dia itu orang kaya. Pakaian-pakaian yang dianggap kaya, dia pakai semua. Ketika dia datang ke tempat yang sama, penghormatannya beda, Pak. Dipersilahkan, ditunjukkan tempat duduknya, setelah duduk ditanya mau makan apa. Kemudian dihidangkan makanan itu di mejanya dia. Sikap yang dia dapatkan berbeda setelah pakaiannya diganti. Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan? Apa dia makan itu makanan? Enggak. Bajunya dibuka. Jaket coatnya dibuka, jasnya dibuka, semua atribut dibuka, ditaruh di bawah. Setelah taruh di bawah, itu makanan diambil, Pak. Diambil, dikasih tuh ke baju. Ini pelayannya pada heran. Kok bajunya dikasih makanan? Kemudian kata sini ulama, ketika saya datang tidak pakai ini, kamu enggak kasih saya ini. Enggak tawarkan saya makanan-makanan ini. Tapi ketika saya datang, saya pakai pakaian yang tadi saya pakai jas, pakai coat dan sebagainya. Kalian baru kasih saya makan. Jadi kalian menghormati saya karena siapa? Karena apa? Kalau karena pakaian, ya sudah saya kasih pakaian ini untuk makan. Tercengang semuanya, dan itu yang sering kali terjadi pada kita. Kita sering silau, sering kagum dengan tampakan luar, Pak. Punya mobil bagus, punya pengawal, kita langsung kagum. Padahal di situ tidak ada apa-apanya. Tampak luar, ya. Tidak ada kemuliaan pada itu semuanya. Ya. Baik. Ada yang merasa bangga, ada yang merasa hebat dengan sebab apa? Dia berhasil mengambil barang orang, harta orang, menumpahkan nyawa orang. Kalau kita bilang nih preman ini. Ya, preman. Kalau udah berhasil bunuh orang, jadi penguasa di situ, dia merasa mulia, dia merasa hebat. Gak ada kemuliaan di situ. Ya. Termasuk tadi yang disebut oleh pengarang kitab, orang yang merasa hebat setelah dia bisa menghabiskan harta dengan banyak, dengan gaya hidup yang glamour dan sebagainya, itu dia merasa mulia. Enggak, semua itu enggak ada apa-apanya. Karena ada ayat yang mengatakan, ayat ini dijadikan ayat yang dijadikan bahan perenungan oleh Imam Hatim Al-Assam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Gitu. Jadi ubah mindset kita terhadap siapa yang harus kita muliakan, bukan dengan pakaian, bukan dengan kendaraan, bukan dengan harta benda, bukan yang lain-lain sebagainya, tapi dengan takwa. Seringkali kita tertipu dengan itu semua. Terhadap orang yang suka ngasih kita duit, Pak. Orang kaya, ya. Pasti cara kita menghormatinya beda dengan orang yang kelihatannya bukan orang kaya. Ya, ini satu ketertipuan, ya. Satu ketertipuan. Dan kita harus ingat, Allah merahasiakan di antara hamba-hambanya, di antara yang Allah rahasiakan, siapa dari hamba-hambanya itu yang dicintai Allah. Ini dari sekian banyak jamaah yang hadir, kita nggak tahu siapa yang paling bertakwa dan siapa yang barangkali sudah masuk dalam makom kewalian. Orang yang dekat dan dicintai Allah, wali min auliyaillah. Kita nggak tahu nih siapa di antara kita. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa Allah rahasiakan? Tidak Allah tunjukkan siapa orang yang dicintainya, karena agar kita berhati-hati, jangan suka ngeremehin orang,
Jangan suka merendahkan orang hanya karena apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Karena di situ tidak ada kemuliaan melainkan pada ketakwaannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini nasihat yang pertama oleh Al-Imam Hatim Al-Assam. Jangan kita tertipu dengan segala bentuk yang dianggap bisa bikin orang jadi mulia, ya, begitu. Lihat bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita, pilihlah jalan kemuliaan dengan sebab takwa. Sekarang kan lagi zamannya adalah kampanye, ya, pemilihan calon anggota legislatif dan sebagainya. Kalau seandainya ada orang yang jadi calon, yang tadinya calon sudah jadi anggota, ya, terpilih menjadi anggota legislatif. Apa di situ ada kemuliaan? Nggak ada. Apakah karena dapat gaji, dapat fasilitas negara, kemudian di situ ada kemuliaan? Tidak ada. Tidak ada kemuliaan pada itu semuanya. Apakah kita merasa kalau kita dipandu oleh forrider kemana-mana kemudian kita dianggap mulia? Enggak. Tidak ada kemuliaan pada itu semuanya. Berapa lama kita dalam keadaan seperti itu? Dalam keadaan seperti itu kita mungkin bisa bertahan hanya 5 tahun. Setelah itu kalau kita enggak dipilih lagi, enggak dapat gitu semuanya. Jadi jamaah, jangan tertipu dengan apa yang nampak. Pilihlah ketakwaan, karena ketakwaan inilah yang akan betul-betul memuliakan kita. Ya. Baik, kemudian nasihat yang berikutnya, al-faidatul khamisah, faedah yang kelima. Inni ra'aitu an-nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha. Sesungguhnya aku melihat manusia saling mencaci, saling menghina, saling mengumpat, saling menghibah. Fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Maka aku mendapati itu semuanya bersumber dari hasad, dari dengki terhadap harta, terhadap jah, terhadap pengaruh, terhadap ilmu. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi-bagikan di antara kalian kehidupan kalian di dalam dunia ini. Allah sudah bagi-bagikan semuanya. Fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azal. Dan aku mengetahui bahwasannya pembahagian yang kita dapatkan dari Allah itu sudah tertulis sejak zaman azali. Fama hasadtu ahadan, maka aku tidak hasad kepada seorang pun. Wa raditu bi qismatillahi ta'ala, dan aku ridha dengan pembahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, ini nasihat berikutnya. Banyak orang yang saling benci, banyak orang yang saling hina, saling caci, saling mengumpat. Itu sebabnya adalah hasad. Sebabnya adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah keadaan di mana seseorang tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dan dia berharap nikmat itu hilang daripadanya atau berpindah kepada dirinya. Itu namanya hasad. Nah, kemudian dia merenungi ayat Al-Quran yang Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan sumber-sumber kehidupan bagi kalian di dunia. Allah yang kasih. Maka kalau kita hasad kepada orang terhadap apapun yang dia punya, sesungguhnya kita sedang mempertikaikan pembahagian dari Allah Ta'ala.
Karena yang bikin dia kaya Allah, yang bikin dia pinter Allah, yang bikin dia banyak pengikut Allah. Semua yang dia dapatkan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak demen sama orang, dengki sama orang dengan apa yang dia miliki, maka berarti kita sedang mempertikaikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini implikasinya berat, Pak. Orang kalau sudah punya sifat hasad, dia akan melakukan banyak dosa. Karena hasad adalah sumber segala dosa. Ibu segala dosa adalah hasad. Begitu. Kita bisa lihat dalam sejarah kehidupan manusia yang diceritakan Allah dalam Quran. Iblis itu mendapat laknat dari Allah gara-gara dia punya sifat apa? Gara-gara dia punya sifat hasad. Kenapa dia punya sifat hasad? Karena dia nggak suka ada makhluk lain, apalagi baru tuh makhluk, kemudian dimuliakan oleh Allah dan dia disuruh untuk apa? Menghormatinya dengan sujud kepadanya. Iblis nggak mau, Pak. Kenapa? Nah, dari situ muncul tuh sifat yang lain, membanggakan diri. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Tuh, dari hasad jadi sombong. Gara-garanya apa? Satu, gara-garanya dia nggak demen Adam itu dapat kemuliaan. Ya, makanya jangan pernah punya sifat hasad karena dia akan membawa sifat-sifat turunan yang banyak. Hati-hati. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam itu gara-garanya apa? Gara-garanya hasad, gara-garanya dengki. Dia nggak demen saudaranya dapat nikmat dari Allah, nggak seperti yang dia dapat. Siapa itu? Anak-anaknya Adam. Nabi Adam punya anak kalau setiap lahir kembar. Setiap lahir kembar. Pada waktu itu nggak ada orang lain. Maka syariat membenarkan saudara kandung bisa menikah dengan saudara kandung tapi tidak dengan saudara kembar. Qabil punya saudara kembar namanya Iklima. Habil punya saudara kembar namanya Labuda. Maka harus disilang. Qabil menikahi saudara kembarnya Habil, Habil menikahi saudara kandungnya Qabil. Begitu aturannya. Tapi Qabil enggak terima dengan pembahagian itu. Qabil enggak terima dengan ketentuan itu. Dia merasa saya seharusnya yang menikah nih dengan saudara kembar saya. Kenapa? Dia nolak. Karena saudara kembarnya lebih cakep, Pak. Saudara kembarnya Qabil lebih cakep dari saudara kembarnya Habil. Padahal siapa yang menentukan? Allah. Kemudian karena dia enggak terima, dia dengki. Lihat. Muncul sifat-sifat turunannya. Dari dengki jadi benci, dari benci dia luahkan dengan bentuk perbuatan. Maka diceritakan dalam Quran bagaimana Qabil ini membunuh anak saudaranya, yaitu ketika saudaranya lagi tidur dilempar dengan batu, pecah palanya. Itulah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Dan setiap orang yang membunuh orang lain tanpa hak setelah zaman itu, maka Qabil dapat bahagian dosanya. Bayangin tuh, berapa banyak orang yang membunuh orang lain. Qabil dapat bahagian dosanya. Kenapa? Karena dia yang nyontohin. Gara-gara apa tuh semua? Gara-gara sifat hasad. Ya. Kita harus ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apapun yang kita dapat, apapun yang saudara kita dapat, itu semuanya adalah sudah merupakan pembahagian dari Allah. Jangan pakai dinyinyirin,
jangan pakai diiriin, ya. Ini Masya Allah nih hari ini Masya Allah ujian besar bagi umat Islam. Mudah-mudahan jamaah jangan ikut-ikutan, ya. Iklim politik yang sedang panas membuat para pendukung fanatik kehilangan akal sehat. Dukung capres, dukung caleg, ya, sampai sanggup menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan dan sebagainya. Itu terjadi gak sekarang nih? Kata Imam Hatim Al-Asam, yadhummu ba'duhum ba'dha yaqtabu ba'duhum ba'dha, ya, fil mali wal jah, ya. Kalian saling mencaci, kalian saling mengumpat. Karena apa? Karena harta, karena pengaruh, karena pangkat. Itu sekarang terjadi. Enggak, ketika saudaranya ataupun calon yang lain merasa lebih unggul, ya, punya kemampuan yang lebih daripada calon yang lain, akhirnya dicari digital, jejak digital. Dicari tuh jejak digital yang kira-kira bisa jatuhin elektabilitasnya. Habis sudah dapat, disebar, Pak. Ya Allah, betapa hancur dia punya amal. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Orang ini punya kemampuan, misalkan macam-macam yang dia punya kan. Punya kemampuan ini, kemampuan itu. Itu enggak kelihatan sama orang hasad. Yang kelihatan sama orang hasad adalah keburukan. Kalau enggak dapat keburukannya dia cari. Sampai dapat. Sudah dapat dia sebar. Biar apa? Biar orang lain enggak suka sama dia. Itu kan hasad namanya. Makanya jamaah hati-hati nih. Kita pendukung biar punya kemampuan berpikir yang baik. Kita dukung capres mati-matian, dia ingat kita apa enggak? Dia jadi, kita dijadiin staf khusus apa enggak kira-kira? Enggak. Kita belain capres mati-matian, kita jelekin capres yang lain, enggak dapat apa-apa kita. Yang dapat apa malahan? Dosa. Silakan pilih siapapun calon yang kita sukai. Pilihlah silakan, itu hak kita. Ya. Tapi jangan sampai kita menjelek-jelekan capres yang lain, apalagi sampai dalam tahap memfitnah orang-orang itu. Enggak boleh, ya. Hati-hati. Amal kita cuman segini-gininya, Pak. Jangan dihabisin gara-gara capres ini. Habis amal kita. Jadi rugi. Yang rugi siapa? Ingat, semuanya adalah Allah sudah kasih. Ya. Kalau kita enggak terima, termasuk nanti misalnya sudah terjadi pemilihan umum, sudah dapat hasil. Ya sudah, kalau sudah dapat hasil, kita mau ngapain? Mau tetap marah, mau tetap enggak terima. Yang sudah terpilih itulah yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan belum tentu yang terbaik, ya. Yang ditentukan belum tentu yang terbaik, tapi Allah pilih yang sesuai dengan keadaan kita. Pemimpin adalah gambaran bagaimana keadaan rakyatnya. Kalau pemimpinnya enggak bagus, berarti rakyatnya seperti itu gambarannya. Ya. Makanya kalau kita pengen dapat pemimpin yang baik, kitanya juga harus mengupgrade kemampuan diri, ketakwaan kita, agar pemimpin kita jadi pemimpin yang baik-baik. Pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang protes. Kenapa zaman sekarang kok tidak seperti zaman pendahulumu, zaman Umar, zaman Abu Bakar? Apa kata Ali? Karena pada zaman mereka rakyatnya seperti saya. Artinya baik-baik. Sekarang tidak keadaannya sama dengan zaman mereka karena keadaan rakyatnya ya kamu-kamu itu. Gitu. Nah, jamaah, kalau kita kepengen dapat pemimpin yang baik, nggak perlu dengan caci maki,
Tidak perlu dengan kita mengumpat, menjelek-jelekan calon yang lain. Nggak ada untungnya. Ya, nggak ada untungnya. Semua itu adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Ya, kalau kita jelek-jelekin salah satunya, berarti sesungguhnya kita sedang menjelek-jelekan orang kita juga. Gitu. Jadi biar kita punya kecerdasan dalam hal memilih ini. Ya. Jangan sampai amal kita habis gara-gara masalah capres-capresan pemilu-pemilu yang cuma 5 tahun sekali ini. Ya, baik jemaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Kemudian faedah yang keenam, al-faidatus sadisah, faedah yang keenam, inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dha li gharadin wa sababin. Nah, ini masih ada kaitan nih dengan yang tadi. Aku melihat manusia saling memusuhi sesama mereka li gharadin karena satu tujuan, au sababin karena satu sebab. Fata'amaltu fi qaulihi ta'ala. Aku mengamati firman Allah Ta'ala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka aku mengetahui bahwasanya enggak boleh memusuhi orang lain kecuali syaitan. Fattakhadtuhu aduwa wa taraktu ghairahu. Maka aku jadikan syaitan itu sebagai musuh dan aku tinggalkan yang lain. Nih, masih nyambung sama yang tadi. Ya. Sekarang ini, ya, bahkan pada zaman Imam Ghazali mengatakan ini, aku melihat manusia saling memusuhi sesama mereka. Saling memusuhi sesama mereka. Karena apa? Li gharadin, karena satu tujuan, karena satu sebab. Hari ini terjadi, Pak. Karena mencari kedudukan, mencari pangkat, tujuannya satu, ya. Mereka sama-sama ngejar. Karena yang namanya perlombaan ini adalah yang paling cepat dapat, yang paling duluan dapat, mereka akhirnya saling sikut-sikutan. Pokoknya dia dapat apa yang dia maksud, yang lain sakit, yang lain dizolimi, nggak peduli, dicurangi nggak peduli. Sekarang nih zamannya seperti itu. Yang dulunya tegor-tegoran gara-gara bendera partainya beda, jadi nggak tegor-tegoran. Ya, kok dia dukungnya si Anu? Akhirnya kita jauhin dia. Kok dukungnya capresnya si Anu? Akhirnya kita nggak temenin dia. Udah nggak usah jadiin panitia, kita aja. Gitu. Yang sama calonnya lah. Itu terjadi, Pak, di tingkat bawah itu terjadi. Permusuhan sesama kita karena itu tadi. Karena mengejar satu tujuan. Gak boleh saudara-saudaramu adalah sesuatu orang-orang yang mesti kita jadikan sebagai sahabat, teman, yang kita harus jadikan sebagai partner. Jangan dijadikan sebagai musuh. Ya, ingat tuh. Perbedaan politik jangan jadikan orang lain sebagai musuh kita. Yang harus kita jadikan musuh siapa? Setan. Kata Allah, innasyaitana lakum aduwwun. Setan itu adalah musuh bagi kalian. Yang jelas-jelas musuh, kata Allah, setan. Begitu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuhmu. Gitu. Ada yang alasan lagi. Ya, Pak Ustadz, saya benci dia karena dia setan juga. Ya. Nah, dari mana taunya kita setan? Memang sih yang namanya setan itu bukan hanya dari bangsa manusia, dari bangsa jin, ya. Dia juga bisa dari bangsa manusia karena syaitan ini sifat, Pak. Ya. Apa itu artinya syaitan? Dia terambil dari perkataan syatona. Syatona adalah artinya yang menjauhkan. Yang menjauhkan.
Yang menjauhkan dari apa? Yang menjauhkan seseorang dari Allah itu setan. Yang menjauhkan dia dari Allah maka itu adalah setan. Walaupun manusia. Tapi jangan musuhi kemanusiaannya, musuhi kesetanannya, begitu. Ya. Dari mana kita bisa dapat kesimpulan itu? Dari ayat Quran, Pak. Allah gunakan perkataan yang beda, padahal makhluknya sama. Ketika Allah suruh malaikat-malaikat untuk sujud kecuali iblis, Allah menggunakan perkataan iblis itu. Kata Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maaf. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika disuruh sujud malaikat, yang enggak mau sujud adalah iblis. Namanya yang dipakai iblis. Tapi ketika iblis ini sudah dilaknat Allah, dikeluarkan dari surga, kemudian iblis ini berobsesi menggoda anak-anak Adam, termasuk Adam juga, ya, supaya dia ini bisa keluar daripada surganya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan terminologi fawaswasalahuma syaitan, maka syaitan membisikkan dalam hati mereka. Fawaswasalahuma syaitan. Allah syaitan membisikkan kepada Adam dan juga istrinya agar apa? Melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Adam enggak patuh. Ketika sedang menggoda, berusaha menjauhkan Adam dari Allah, maka Allah menggunakan perkataan syaitan. Maknanya apa? Maknanya kalau ada makhluk yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, dari Allah, dialah setan. Ya, walaupun dia manusia. Kita mau ngaji ke Al-Bakri. Kata bini kita, "Bang, nggak usah ngaji ngapa bang?" "Bang, kenapa?" "Anterin saya yuk." "Kemana?" "Ke pasar." Kata lakinya, "Ya udah dah, gua anterin. Gua nggak ngaji dulu bentar." Akhirnya dia nggak ngaji. Dia nggak ngaji, nganterin bininya kemana? Ke pasar. Tuh bini apa tuh namanya? Tuh bini setan. Nah, bininya mau ngaji, lakinya bilang, "Neng, nggak usah ngaji ngapa Neng?" "Ngapa bang?" "Pijitin gua nih." Bininya mau ngaji disuruh pijit. Akhirnya ya karena dia bini kan, akhirnya disuruh mijit. Habis mijit manjang urusannya. Akhirnya apa? Akhirnya tuh bini nggak ngaji. Tuh laki apa tuh namanya? Laki. Jadi segala yang bisa menjauhkan orang dari Allah, maka dia punya sifat syaitaniyah. Nah, jamaah nih hati-hati nih, urusan dunia ini jangan mudah menjadikan orang sebagai musuh. Ya. Kalau memang perbuatannya adalah perbuatan setan, walaupun dia manusia, musuhi itu. Tapi memusuhi perbuatannya. Contohnya apa? Tuh yang sedang dibantai saudara-saudara kita di Palestina. Ya, saudara-saudara kita dibantai. Siapa yang bantai? Israel, Zionis, Yahudi dibantai, Pak. Itu kan sifat-sifat setan itu. Ya, membantai orang-orang yang tidak bersalah yang beriman kepada Allah. Yang begitu kita musuhin, dia musuh kita. Dan Allah menganggap mereka sebagai musuhnya juga. Ya. Siapa lagi? Mereka-mereka yang mendukung perjuangan Israel. Ya. Makanya ketika MUI mengadakan ajakan untuk memboikot, itu merupakan perbuatan yang nyata kita membenci sifat-sifat setan itu. Ya. Hari ini barulah mereka merasa begitu hebat pengaruh daripada boikot. CEO Starbucks baru dia ngomong, kita akan memperjuangkan perdamaian di Gaza. Baru ngomong sekarang. Setelah dia rugi 16 billion dolar. Baru dia rasa. Ya, dulu waktu baru-baru agresi itu,
dia paling depan menyuarakan mendukung Israel. Giliran umat Islam sudah boikot, ya baru dia merasa rugi. 11 billion Pak, 11 billion itu luar biasa banyak di seluruh dunia. Baru dia ngomong, kita harus memperjuangkan perdamaian di Palestina. Orang udah hancur, udah mati, baru ngomong. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah, ya itu contoh apa? Contoh bagaimana seharusnya kita bersikap. Ya, jangan dengan sebab perbedaan yang nggak urgensi, yang bukan sesuatu yang harus kita menjadi sebab permusuhan hanya karena perbedaan capres, perbedaan partai politik, jangan sampai berantem. Ya, berbeda pilihan itu biasa, tapi permusuhan itu merupakan satu keharaman. Ya, dalam ibadah saja itu banyak perbedaannya Pak. Dalam ibadah yang berkaitan dengan keabsahan sholat ini padahal itu beda-beda. Contoh Pak, Imam Syafi'i menganggap bismillah itu ayat dari Fatihah. Jadi kalau orang nggak baca bismillah nggak sah Fatihahnya. Tapi menurut mazhab yang lain enggak. Mazhab yang lain tidak menganggap basmalah itu bahagian dari Fatihah. Mazhab Hanafi contohnya, mereka menganggap Fatihah itu enggak pakai bismillah, alhamdulillah saja. Coba. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah bagian dari Fatihah. Itu kan masalah sah ataupun tidak sahnya sholat. Berbeda pendapat para ulama. Biasa saja. Apalagi cuman urusan duniawi begini. Ya. Berantem masalah dunia ini merupakan sesuatu kebodohan. Ya. Sesuatu kebodohan. Karena kita sudah masuk dalam perangkap syaitan, harusnya kita musuhin syaitan, malah kita berteman sama syaitan, memusuhi saudara-saudara kita. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 faedah yang kita baca daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Hatim bin Asam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bisa mengikuti nasihat-nasihat yang baik daripada beliau. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada guru kita yang telah menyampaikan nasihat pada pagi hari ini untuk pencerahan ke depannya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa kepada seluruh jamaah yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini, di mana hari ini berbarengan dengan kajian rutin di Masjid An-Nur bersama Syekh Al-Misri. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini jamaah cukup antusias dari masjid dan musola sewilayah Menteng Atas. Tentunya semoga langkah kaki para bapak dan ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini Allah balas dengan kebaikan dan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala